Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini saya akan bawa bagi kita dengan satu topik, yaitu dikala pencobaan itu datang. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan lihat sama-sama dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Sekian jauh pasal pembacaan kita. Tekanan dalam bacaan ini dari Rasul Paulus, Rasul Yakobus mengatakan bahwa bersukacita dalam segala hal, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi adalah karena kehendak Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kekuatan yang daripada Allah yang Allah berikan bagi kita di dalamnya. Pertama yang saya catat bagi kita, Rasul Yakobus mengajurkan sikap yang tepat dikala kita dikelilingi oleh pencobaan dan kesusahan. Apa yang harus kita buat di dalamnya? Ayat 2 dan ayat 3 sendiri dikatakan bahwa ayat 2 dan 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Allah mengizinkan semua itu terjadi untuk membuat kita menjadi tekun di dalamnya, tekun di dalam Tuhan, tekun beribadah kepada Dia, tekun berdoa kepada Dia di dalamnya. Yaitu yang pertama, apabila ambillah pelajaran dari setiap pengalaman yang Allah izinkan kepada terjadi dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman yang pencobaan yang kita alami hari-hari ini. Ambillah satu pengalaman di dalamnya, bahwa pencobaan ini tidak menjatuhkan kita, menghancurkan kita di dalamnya. Manusia tidak terlepas dari berbagai pencobaan. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia di dalamnya. Allah telah mengalahkan dunia. Pencobaan di dalam dunia ini tidak menghancurkan saudara dan saya. Masalah dan pencobaan datang membuat kita, kadangkala masalah itu datang bagi kita, membuat kita itu bimbang, membuat kita itu tidak setia kepada Tuhan, membuat kita, mungkin kita juga akan merasa khawatir dengan Tuhan, mungkin kita rasa ragu-ragu dengan Tuhan, kita mungkin katakan Tuhan itu ada atau tidak di dalamnya. Tapi saudara yang kekasih, ujian iman itu menciptakan ketekunan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dalam kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan, bahwa ketekunan kepada Tuhan akan mendapatkan hasil yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, tujuan kita tergantung kepada kemenangan kita atas segala pencobaan. Nah, setiap orang Kristen, orang percaya yang mengalami pencobaan ada punya tujuan yang ada di dalamnya, yaitu jika setiap orang Kristen bertahan dalam setiap pencobaan, maka ada 3 hal yang harus kita alami di dalamnya. Yang pertama, ia akan menjadi sempurna di dalam pencobaan itu, membuat kita sempurna di dalamnya. Ayat 4 dia berkata demikian, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun di dalamnya. Yang kedua,
Ia akan bebas dari rasa takut, khawatir, bimbang, dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam. Yang ketika pencobaan yang dialami semakin membuat kita akan semakin kita akan dewasa di dalam Tuhan. Artinya kita semakin dikuatkan. Rasa bimbang, rasa takut di dalam kehidupan kita akan hilang di dalam tatkala kita tekun di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Allah mau kita harus membiarkan kesabaran menguasai hidup kita, sempurna di dalam hidup kita, seluruhnya dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersekutulah dengan Tuhan, berdoalah dengan Tuhan. Taruh semua, dunia boleh takut, semua boleh takut dengan segala macam COVID-19 yang kita hadapi pada hari-hari ini. Tapi percaya, kita punya Yesus yang membuat kita tidak pernah akan merasa takut di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah kita Allah yang setia. Haleluya.